Wahyu 11 ayat yang pertama, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ya, terima kasih. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Sekarang kita sudah pada poin yang keempat kalau tidak salah, bahwa yang pertama, di rumah Tuhan itu harus ada tatanan. Sekali lagi, di rumah Tuhan harus ada regulasi, tatanan, aturan, supaya, katakan supaya, gereja kita tidak didapati oleh Tuhan bukan rumah Tuhan tetapi sarang penyanyi. Sekali lagi, saudara, satu saat akan ada banyak orang menangis karena ada gereja di gereja yang tidak ada tatanan. Katakan amin. Tuhan tidak terpesona dengan merek. Amin. Tuhan tidak terpesona dengan orang kaya. Amin. Tuhan tidak terpesona dengan materi, finansial atau fasilitas. No. Sebab Tuhan punya semuanya. Dan Tuhan tertarik kepada orang-orang yang beribadah di dalamnya. Katakan amin. Mereka yang beribadah di dalamnya Tuhan lagi ukur. Maksud saya, Tuhan lagi ukur. Saudara ibadah Tuhan ukur. Dan Tuhan punya ukuran, teranya, peneraan ukuran Tuhan itu akurat. Saudara-saudara, ada sebuah cerita. Ini soal tatanan atau ukuran. Tuhan sedang mengukur semua termasuk gereja kita. Saya kasih contoh. Kalau saudara sebagai jemaat bergairah kalau ada makanan, saya juga bergairah. Tapi kalau saat firman kita tidak bergairah, tapi ada makanan kita bergairah, kita sedang salah. Haleluya. Kalau pendetanya murah hati bagi-bagi sembako, saudara bersemangat. Tapi kalau pendetanya kasih firman keras, saudara sakit apa? Sakit hati. Apa? Tersinggung. Do not offend it, ya. Kalau tersinggung, saudara dan saya sedang salah. Karena orang yang diberi makan 5.000 orang diberi makan 5 roti dan 2 ekor ikan. Setelah datang lagi pada Yesus, Yesus bilang begini, kamu datang karena kamu baru saja dapat makan. Nah, kalau orang Manado pergi ibadah, kalau gembala bilang, ini jemaat-jemaat ini kok cuma datang gara-gara ada makanan. Tunggu dorang 1 tahun jangan balik. Dorang akan bilang begini, biar miskin-miskin begini. Jangan minta-minta orang. Betul? Betul. Karena apa? Ini persoalan makanan kan sensitif sekali. Itu sebabnya firman itu adalah makanan. Jadi kalau saudara makan makanan jasmani bergairah, itu baik karena ada orang selera makannya hilang. Betul? Apalagi bungkus. Tetapi kalau gairah selera makanmu lebih rendah daripada gairah mendengar firman, saya dan saudara sedang dalam masalah. Karena manusia hidup secara fisik oleh roti, tapi roh kita tidak ada firman bisa mati. Katakan haleluya. Saudara kan yang sudah rasa beberapa kali tidak ibadah, tidak dengar firman, sudah punya roh jadi lemah. Orang bicara ini saudara dengar, orang bicara itu saudara ikuti. Setelah lemah, akhirnya setelah terpuruk, gembala yang dihubungi. Aturannya kalau lagi diberkati hubungi gembala, amin. Haleluya. Kalau lagi sukses, naik daun, lagi banyak doi, hubungi gembala. Ini nanti sapi baru hubungi gembala. Kalau sudah banyak masalah, hubungi gembala. Kalau sudah stres, hubungi gembala. Pas terima gajinya, hubungi gembala. Haleluya. Jangan tersinggung Bapak Ibu ya. Tantangan yang pertama dalam rumah Tuhan harus ada soal rasa, yaitu rasa hormat. Biar orang hebat. Saya sharing sedikit. Kalau ada gubernur hadir, saudara perasaan saat ibadah bagaimana? Saudara punya perasaan saat gubernur hadir? Perasaan gimana? Jaga image, jaga sikap. Betul? Makanya orang berdoa supaya orang jemaat yang menjadi gubernur, amin. Supaya itu jemaat itu terbiasa hormat Tuhan, amin. Kalau dia sudah biasa hormat Tuhan, gampang sekali ibadah.
Sebab kalau tidak hormat Tuhan, terganggu orang beribadah. Sebab waktu dia datang semua, tapi waktu dia tidak datang semua santai-santai. Itu harus diukur kembali oleh Tuhan. Tuhan tidak marah dengan pejabat, tidak. Tapi Tuhan tidak tertarik karena jabatan. Haleluya. Oke. Yang kedua adalah dalam rumah Tuhan itu ada tatanan bahwa kalau kita mau ibadah harus ada tujuan, hidup mau diubahkan. Hidup mau berubah. Kalau hidup tidak mau berubah, bertahun-tahun ibadah sudah boleh jadi pengajar, tapi tidak mau berubah, akhirnya kita jadi kanak-kanak. Kanak-kanak itu ukurannya begini, masalah kecil berat bagi kita. Padahal masalah besar bagi yang dewasa ringan bagi mereka. Kenapa? Karena kita ini tidak kebal terhadap masalah. Dan masalah tidak boleh mengalahkan kita. Tapi bagaimana masalah tidak mengalahkan saya kalau saya tidak dewasa? Jadi waktu saya datang ke rumah Tuhan, saya harus buka hati untuk harus mau diubahkan. Yang mau berubah katakan amin. Yang mau berubah tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya ingat ketiga, no process, no progress, and no promotion. Jangan berharap promosi jika tidak bersedia mengalami progres. Dan yang terakhir adalah yang pertama prosesnya. Kapan? Di rumah Tuhan kita bukan dihibur, tetapi kita diproses. Sebab kalau kita diproses, terhibur tidak terhibur tetap kuat. Amin, katakan haleluya. Sudah bergairah katakan amin. Sebab masalah tidak hanya datang dari luar. Masalah paling berat sudah tahu datang dari mana? Dari dalam. Haleluya. Masalah di luar. Osama bin Laden pernah membuat saudara tersinggung? Nggak pernah. Tetapi istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu, itu potensial konfliknya sangat tinggi kalau saya dan saudara tidak mau diubahkan, tidak mau didewasakan. Akhirnya problema yang sebenarnya kecil menjadi besar karena kitanya kecil. Lalu yang ketiga adalah segala sesuatu di dalam pelayanan, walaupun diurapi, walaupun cakap, walaupun bertalenta, harus berjalan dengan sopan dan teratur. Teratur itu ada regulasi, ada rulernya, rule dan rulernya. Jadi rule adalah aturan, rulernya adalah mistar ya, bukan mistar. Ruler itu adalah mistar juga artinya pengukur ukuran, amin. Ada yang nata kita, ada pendidik, ada penatua, ada diaken, ada pemilik CG, ada departemen, ada yang tata kita. Kalau tidak, saudara, kota saja, kota Manado ada tata kota. Jadi kita harus ditata supaya apa? Sopan dan teratur. Haleluya. Yang keempat sekarang, saya ingin saudara paham ini ya. Dalam rumah Tuhan, yang keempat, harus ada tatanan pelayanan. Saya tersenyum sendiri karena ada orang bilang, aduh puji Tuhan. Puji Tuhan apa? Terus boleh pakai kulot, terus boleh pakai celana panjang. Haleluya, permohonan kami terkabul. Karena tatanannya, amin. Haleluya. Boleh tidak boleh, ikuti tatanannya. Haleluya, haleluya. Saudara pergi ke kantor, kalau disuruh pakai seragam, boleh nggak pakai daster? Tidak boleh. Minggu depannya langsung dipecat, ya kan? Kalau saudara sudah ditentukan custom atau seragamnya, pada hari ini harus pakai. Kalau pegawai, coba saudara lawan, tidak lama saudara dapat surat SP1. Apa SP1? Surat peringatan. Coba minta masa kasih contoh. Heri pergi kerja di titik-titik. Kemudian dia pakai baju dengan warna yang berbeda dengan merek T titik-titik. Boleh? Security langsung nampak salah alamat Pak. Tolong di sini A bukan T. Betul? Tuhan juga begitu. Tuhan bilang ke malaikat, bilang ke jemaat, kamu salah alamat.
di sini mau menjadi serupa Kristus, amin. Di sini bukan menjadi serupa sarang penyamun, amin. Di sini bukan menjadi serupa dunia, amin. Karakter kita harus seperti Kristus. Kristus itu luar biasanya submit to his Father. Dia begitu tunduk pada Bapa. Pokoknya Bapak bilang apa dia ikut. Itu namanya tatanan pelayanan yang tadi sopan. Sekarang tatanan pelayanan untuk agenda. Saya cerita sedikit sebelum kita lanjut. Saudara mengerti apa itu api asing? Nah, saudara yang sudah buka Facebook sudah ketahui atau buka WA. Saudara mengerti api asing itu banyak maknanya. Api asing. Ayo bantu saya, apa artinya pelayanan ada api asing? Boleh bantu saya? Maksudnya jangan ibu gembala. Karena ibu gembala dan saya satu. Ada yang lain bisa bantu saya? Api asing itu apa? Ini bukan soal salah benar, tapi soal variannya. Oke, ada? Oh, kalau tidak ada saya bantu. Api asing itu bisa begini, kata bisa perhatikan. Sibuk pelayanan, semuanya all out, hebat, heboh, tetapi menurut agenda pribadi dan menurut motif yang keliru. Haleluya. Saya contohkan, kalau jiwa bertambah motifnya harus lurus. Amin. Kalau saudara ada acara memposting di FB, motif harus lurus. Nah, boleh ada motif di sini, mau dilihat orang cuma ngoni boleh. Motif-motif ini harus bersih. Haleluya. Dan saya bersihkan motif saya. Kalau saya tampil karena ada tujuan, orang tanya, saya sudah standby. Saya tidak untuk menyerang orang. Saya tidak sedang memberi tahu bahwa saya lebih tahu. Saya sedang berbagi karena banyak orang belum tahu mungkin poin ini. Supaya apa? Kita semua secara tubuh Kristus bisa menjadi umat yang layak. Bukan untuk siapa yang lebih hebat status. Jangan bersaing di status, amin. Kalau orang bilang haleluya, mantap, luar biasa, saya tidak terlalu percaya. Kenapa? Kalau bilang mantap, luar biasa, kenapa tidak ikut belakang saya? Itu cuma lip service, cuma konti-kontian. Jangan ditawa-tawakan. Jangan percaya sama orang bilang kamu hebat, tapi di belakangnya dia bilang apa? Saya tidak percaya, kenapa? Saya cuma percaya kalau betul-betul realita. Haleluya. Yang keempat, api asing adalah sesuatu yang membuat Nadab dan Abihu dimakan oleh api itu. Api itu sendiri bisa memakan kita kalau tatanannya kita lupa. Mari kita lihat ayatnya, ada api. Di mana? Saya kasih quiz. Di mana, saudara? Saya minta saudara carikan ayat yang dapat ayat ini dapat telur soalnya. Sama saja kembali semua mau dapat. Di mana ada ayat Allah itu adalah api yang menghanguskan. Berani berapa? Tora tes kemarin itu banyak ayat itu. Tora kuasai itu tahu di mana? 12 itu yang bilang. Kalau ibu kepala yang dapat itu biasa. Silakan berarti ada Allah, ada ayat yang mengatakan Allah adalah ya api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat yang ke-29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Haleluya. Katakan amin. Sebuah jemaat baca supaya ini jangan menjadi ayat yang menakutkan, tapi ayat ini untuk membangkitkan rasa hormat. Sekali lagi ayat ini untuk membangkitkan rasa hormat, bukan untuk mendatangkan ketakutan. Saudara, kalau ketemu polisi di jalan, orang mana yang ketakutan? Orang yang tidak punya SIM. Amin. Orang yang tidak taat aturan pasti ketakutan. Tapi orang yang taat aturan tidak takut. Malah dari jauh so antar SIM. Halo Pak polisi. Tapi kalau tidak ada SIM, biar polisi ada mau bagi sembako, dia lari. Betul atau betul? Jadi makin kita bangun tatanan yang baik, kita tidak takut lagi pada apinya. Karena api yang dari Tuhan itu, kalau kepada orang tidak taat, itu menghanguskan, membinasakan. Tetapi api yang sama kepada orang yang mau bangun hidup, api itu memurnikan kita. Katakan haleluya. Jadi jangan takut api, karena emas tidak takut api. Siapa yang takut api? Jerami takut api.
Jadi kalau saya bangun hidup saya, motif saya clean and pure, in very money, moral motive and mouth, saya tidak takut terhadap penghukuman, tidak takut terhadap sanksi. Amin. Karena api yang datang adalah api yang memurnikan. Coba balik ayat 28. Tatanannya apa? Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Yes. Haleluya. Bedakannya takut ini ada dua. Takut seperti melihat setan yang horor, dan takut dalam arti segan, reverence, ya. Takut, segan, hormat. Takut yang ini bukan takut terhadap Tuhan yang menakutkan, tetapi takut kalau kita punya posisi itu jerami. Pelayanan kita kualitasnya harus emas. Emas itu tidak dalam 1 minggu dapat 1 karung, bukan? Jerami dalam 1 minggu bisa dapat 1 karung. Kalau Tondano Pantai sana, Danau Tondano ada banyak sekali jerami. Tapi untuk mendapatkan emas, orang boleh sosere, orang boleh menghina. Tapi kalau kita ada di jalur membangun hidup yang benar, emas walaupun berkumpul 1 gram per 1 tahun, tapi tahun ke-10 ada 10 gram. Katakan amin. Jadi tatanan di rumah Tuhan itu harus jelas. Bagaimana saya tahu saya punya pelayanan ini tatanannya benar? Karena pelayanan di tatanan keempat, ya, pelayanan harus untuk agenda Tuhan. Pelayanan harus untuk agenda Tuhan. Di sini ada banyak hamba Tuhan. Pelayan harus bersih dari agenda lain, bersih dari agenda yang bukan agenda Bapa. Karena Tuhan mengenal kita, katakan Tuhan mengenal kita dari agenda apa yang kita bawa dalam pelayanan. Haleluya. Lagi Tuhan mengenal kita dari agenda apa yang kita bawa dalam pelayanan. Kalau saudara dengan saudara tidak bisa baca, tapi Tuhan dia baca. Karena Tuhan itu transparan, tidak ada yang tersembunyi. Saya sering bertanya, kenapa Ibu Gembala selalu berdoa, Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Langsung tak iris-iris sama Tuhan hati, bukan? Karena tidak ada yang bisa bersandiwara. Tuhan lihat semuanya. Jadi kalau kita mau pelayanan kita itu supaya tatanannya rapi, kita harus pastikan agendanya bukan agenda pribadi. Aku yang tidak laku, yang kaku ini harus dipaku. Haleluya. Kalau dia tidak dipaku, dia akan mendominasi roh kita, dan roh kita binasa gara-gara aku. Ego masalahnya. Jangan melayani karena ego. Saya rasa, saya yakin semua kita sama, bahwa hidup kita sekarang adalah bagi Kristus. Kalau melayani, Kolose 3:23-24. Tatanannya apa? Halo, lakukan apa saja. Menyapu, menyanyi, main musik, membersihkan, berkhotbah, memberi, semuanya. Ayat 23-24 Kolose pasal. Firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Haleluya. Saya balik ayat 23. Dari mana saya tahu pelayanan saya itu untuk Tuhan? Ketika saya tidak dapat ucapan terima kasih, saya tetap bereaksi benar. Ketika saya tidak dihargai, saya tetap bereaksi benar. Ketika saya tidak diingat apapun jasa saya tetap bereaksi benar. Katanya untuk Tuhan, betul? Katanya untuk Tuhan. Tidak diingat, tidak marah, amin. Tidak dihargai, tidak marah. Karena orang yang dewasa ciri-cirinya begitu dalam pelayanan, amin. Tidak merasa berjasa. Yes, katakan haleluya. Sudah bersih dari kita. Kalau bukan kita, sapa dulu. Saudara, kau tidak kenal siapa saya? Sedang berdiri dia lupa. Tidak ada lagi bersih dari motif kita. Kita bisa bersih, kita bisa WR, kita bisa singa, kita bisa musik. Semuanya karena Kristus yang memberi kekuatan di dalam kita, dan itu sebabnya kita sanggup melakukannya. Ciri-ciri
Ciri orang yang tidak melayani agenda Bapa, di ujung-ujung kecewa, ujung-ujung marah. Kenapa? Saudara, ini jemaat Tuhan punya, men. Kalau Tuhan kirim, Tuhan mau. Kalau Tuhan ambil, Tuhan suka. Haleluya. Dan kalau Tuhan kirim, tidak ada orang yang bisa blok. Karena ini Tuhan punya. Agendanya siapa? Agenda Tuhan. Sibuk-sibuk melayani Tuhan itu baik. Tapi pertanyaannya adalah agenda siapa yang kau bawa, bro? Agenda siapa yang kau bawa, sis? Ya, agenda siapa? Itu penting. Karena Tuhan mengenal kita dari agenda yang kita bawa dalam pelayanan. Katakan haleluya. Kalau dari dasar ini saya bilang jangan sombong. Sudah bukan keras lagi firman ini ya. Jangan sombong, bro. Jangan sombong, sis. Kita tidak lagi rasa berat karena sudah tahu bahwa agenda pelayanan adalah untuk Tuhan. Apakah saudara hadir di ibadah ini bukan bagian dari pelayanan? Ini pelayanan. Saudara sedang melayani Raja di atas segala raja dan tidak sedang melayani rasa kantuk untuk hidup di rumah. Tidak sedang melayani rasa capek untuk istirahat. Kau sedang melayani Tuhan. Ini agenda yang Tuhan mau, semuanya all about Jesus Christ. Not all about me. Nasi saja mie, Tuhan Yesus saja mie. Ya, kita di Makassar jangan bilang begitu, saudara. Kalau orang Makassar bilang, mau makan apa? Nasi saja mie. Nasi tidak bawa dan tambah mie. Yesus saja. Sepakat pelayanan kita, gereja kita untuk kemuliaan Tuhan saja, untuk Yesus saja. Kalau ada upah, ada. Kalau ada upah, 24 baca. Kalau ada upah itu konsekuensi dan tidak dikejar. Saudara, kalau berjemur di matahari rasanya panas. Panas itu adalah matahari, bukan. Panas itu adalah dampak dari adanya matahari. Dapat upah dalam pelayanan, upah itu adalah tujuan, bukan. Upah adalah dampak. Kalau saudara menempelkan pipi saya, kalau dia bangka, apakah tempelan itu bangka itu? Bukan. Bangka itu adalah akibat dari penempelengan. Yes. Dampaknya ayat 24. Firman Tuhan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Makin hebat saya, makin hebat saudara ketika semua yang terbaik engkau beri tidak ada orang tahu. Tapi kalau untuk pelaporan tidak apa-apa, pertanggungjawaban keuangan tidak apa-apa. Tapi makin hebat seseorang kalau saudara melakukan sesuatu orang tidak tahu tapi Tuhan tahu. Dahsyat karena makin dewasa. Anak-anak pengen dipuji, ayo makan deh. Untuk dia saja perlu kita puji. Padahal kalau orang mau berpikir sudah jadi mau makan sudah aja. Karena rasa diri sendiri. Untuk makan bagi anak-anak orang mesti pakai strategi. Bayangkan kalau gereja ini karena anak semua, kau gembala mesti pakai segala strategi. Buka mulut, pesawat terbang. Kalau kita dalam sampai porto makanan tersisa leper. Karena apa? Kalau begitu iblis datang pora-poranda kita. Halo, ulangi. Kalau iblis datang pora-poranda kita. Karena untuk makan saja dibujuk. Haleluya. Haleluya. Jadi pelayanan kita agendanya harus agenda Bapa, agenda Tuhan. Saya pegang kamera, saya pegang laptop, saya pegang apapun, sudah termasuk pegang strom, maka boleh. Semua untuk agenda Tuhan. Apapun yang kita kerjakan. Dari mana saya tahu bahwa saya sedang menjalankan agenda Tuhan? Tidak kecewa ketika ditolak, tidak kecewa ketika tidak dihargai, tidak kecewa ketika dihina. Saudara, kalau cuma mau ikut orang pemulu, kita petalinya secili. Betul? Kalau mau ikut orang kata-kata tapi hati ini sotar rame-rame, tapi hidupku bukan untuk orang lain, tapi hidupku untuk Kristus dimuliakan. Kalau ada salah perbaiki, jangan telinga tipis. Sales punya karunia muka tebal untuk jual produk muka tebal. Kenapa untuk melayani Tuhan muka tipis? Haleluya. Telinga tipis. Haleluya. Ngopong-ngopong sedikit.
untuk semua yang tidak perlu kita dengar. Amin. Kenapa lemah? Siapa suruh pasang telinga pada sembarang orang? Haleluya. Pasang telinga kepada orang yang tepat. Amin. Katakan haleluya. Kalau orang datang bertamu di rumah mulai negatif dia cerita, masa boleh pulang setelah? Ya. Saudara berani bilang begitu? Kepala saudara kita, dia nama mau berkah. Ya. Kopi rumah ini rumah berkah, bukan rumah gosip. Kita harus sekali kasih keluar kopi, kita seperti beli bulan ini kita angkat di tangga di got tadi, cuma untuk dengan anggap pencerita busuk ini. Sedang gembala jarang datang bawa khotbah di sini. Di rumah kamu tidak bawa kabar buruk. Kita tamu pasang tapi telinga ini, yang tubuh ini sudah dibayar lunas dengan harga yang tidak cicil, dan tubuh ini harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kenapa kita mau dengar anak pencerita? Kalau setelah kita dengar kita jadi lemah, karena itu untung kita terugi. Kalau kita dengar kita makin kuat. Sedang kita khotbah bosan, apalagi coba dengar. Mau tahu bahwa Tuhan itu peduli dengan agendanya? Mau tahu bahwa Tuhan itu peduli dengan kehendaknya? Supaya jangan ada banyak orang menyesal. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu, bro. Aku tidak kenal kamu sesti. Kita sepelayan bertahun-tahun. Loh, aku kenal kamu bukan karena pelayanan, tapi agenda siapa yang kau mau. Haleluya. Kalau ada yang baru pertama kali dengar firman begini, tenang saja. Kedua kali, ketiga kali akan lebih ringan. Wala ini kasih bernapas kayak sedikit, kasih kayak kemarin yang lucu-lucu sedikit. Oh haleluya. Saya ada cerita tadi lucu tapi kita bikin lupa tuh cerita. Nah, memang itu kehendak Tuhan. So lupa kalau dia muncul ulang cerita ya. Yang baca dulu supaya tahu agenda Tuhan itu penting. Matius berapa? 7 ayat 21, 22, 23. Ini ayat sangat terkenal. Haleluya. Firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau yang berseru ini praise and worship. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini pelayanan karismatik, pendoa-pendoa. Terus? Dan mengusir setan demi namamu. Dan ini pelayanan kejar-kejar setan. Terus? Dan mengadakan banyak mujizat. Nah, ini pelayanan KKR kesembuhan. Haleluya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. I never knew you. Ya. Aku tidak pernah kenal kamu, karena aku kenal bukan dari nubuatmu. Ya. Bukan aku kenal daripada kau usir setan sampai setan lari tunggang langgang sampai lupa kampungnya di mana. Bukan karena mujizat orang sembuh, tapi untuk apa orang mujizat sembuh tidak mau datang cari Tuhan. Cuma perlu mujizatnya kembali lagi ke agamanya. Amin. Haleluya. Tuhan bilang aku waktu itu akan terus terang. Nanti sekarang sudah terus terang. Dia tidak mau terus terang sekarang karena banyak orang tolak. Haleluya. Tapi kalau Tuhan terus terang nanti di akhir, ya kesian. Saudara, pengusaha akan lihat tanda-tanda mau bangkrut. Dia ada tunggu tutup buku. Betul? Dia ada tunggu tutup buku, dia bilang pakai terus. Walaupun dia tanda-tanda penghasilan 10, pengeluaran 70. Dia bilang pakai terus. Pertengahan dia suruh berhenti. Periksa dulu apa yang salah. Kalau nanti tutup buku dia bilang so collab sekarang. Semua aset dijual, sedangkan orang dijual tidak bisa lunas bayar. Katakan amin. Amin. Jadi Tuhan punya agenda itu penting. Haleluya. Kita sudah ingat sedikit cerita, tetap masih belum muncul semuanya. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada kalian. Aku tidak pernah mengenal kamu. Hanya semua hai. Saya dapat cerita sedikit begini. Itu cerita semoga itu. Ada orang bikin KKR, undangan 5.000. Kemudian malamnya mau hujan. Tuhan, dan dia kan berdoa, rohani sekali. Tuhan,
Jangan permalukan namamu. Besok mau KKR Tuhan. Jangan permalukan namamu. Nanti apa kata orang? Tuhan tahu, Tuhan dia bicara dari atas. Siapa yang suruh mana bikin KKR? Kok kiapa tapi nama anak bawa Allah? Betul? Karena soal strategi pengeluaran 10 juta, kalau persembahan 20 juta, potong plan antar masih ada 7 juta. Puji Tuhan. Kalau motif begitu agenda siapa? Agenda manusia. Supaya kalau orang ini, Randri, Ongki, satu kali pelayanan posting di Facebook langsung antri undangan. Kapan patoran? Itu motif. Haleluya. Jadi orang sudah boleh begitu. Mesti jaga itu motif. Biar orang orang dia bengkok terserah orang. Maka kalau orang bengkok, Tuhan tahu orang bengkok kan Anda. Jadi kalau orang lurus orang bilang bengkok, dompet mata yang bengkok, amin. Tapi di mata Tuhan orang lurus. Pelayanan Paulus tidak ada agenda lain selain mengenal Kristus, menjadi serupa Kristus, membawa orang pada Kristus, membuat orang serupa Kristus, supaya kemuliaan Kristus makin dinyatakan, supaya apa? Rupa Kristus dalam diri kita. Jemaat Galatia makin nampak, makin nyata, makin kelihatan, makin mirip, dan akhirnya orang akan melihat Kristus, bukan melihat kita lagi. Itu agenda yang Tuhan mau ada di gereja kita. Haleluya, haleluya. Saudara ada orang tanya, siapa gembala GBTNR? Maksud jawab nama saya, karena nama saya tidak terlalu bagus. Nama ganti saja. Gembala kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya dulu pernah rencana mau ganti nama. Ganti nama sama saja kalau tidak berubah, amin. Haleluya. Dulu ada pernah rencana mau pindah kota, sama saja. Kalau ada orang yang berubah biar pindah di surga, Tuhan usir sana, bukan sini dengan ada tampak. Agenda siapa yang kita bawa waktu kita melayani itu adalah tatanan. Dan setiap orang harus mengikuti tatanan ini. Saudara saling memuji, saling menghargai itu wajar, biasa. Tapi orang yang dipuji jangan makal itu puji. Haleluya. Aduh, mantap mana tadi. Sama itu cerita, ngomong baru muncul. Bawa Innovat, ibu-ibu yang wajahnya pas-pasan. Dia mau pergi, tukang parkir lah. Bu, parkir berapa? 50.000. Siapa dapat tamang cuma 5.000. Oh, masalahnya ibu beda. Ibu aja cantik sekali. Jadi 50.000. Oh iya, diambil 100.000. Oh, kenapa? Karena maka puji. Dipakai Tuhan boleh. Baik, tapi jangan makan puji. Bilang kiri kanan. Orang kalau makan puji siksa, betul? Siksa dari mana? Waktu orang tidak puji. Haleluya. Waktu orang tidak puji dia stres. Kenapa? Makan puji. Kita tidak mau makan puji. Kalau ada kemuliaan semua untuk Kristus. Haleluya. Berkat bertambah karena Kristus. Jiwa bertambah karena Kristus. Gereja ada gedung karena Kristus. Semua untuk Kristus. Karena hidupku bukannya kita lagi, tapi Kristus dalam kita. Orang yang hidupnya untuk Kristus tidak stres, tidak jaga image. Dan kalau lupa basisir, no problem, amen. Karena hidup kita kalau kita jaga dengan image, satu saat orang akan tahu aslinya kita. Satu saat orang akan tahu belakangnya kita. Belakangnya kita. Jangan jaga image, biar image Kristus yang ada muncul. Yang keberapa? 5. Saya kemarin ada kasih hadiah buku, tapi buku ternyata mahal juga. Kalau yang buku 2.000 banyak. Saya lihat buku, saya mau beri buku yang bagus, pulpennya bagus, amin. Kalau kita mau beri harus memberi yang terbaik. Mana Seva Katuk mana? Sevanya ada? Ada. Dia dari Kolomar kemarin itu running food, kita ada lihat Katuk. Dia dapat apel yang ada di titik busuk. Untuk penanggung kita ada busuk pakai. Kasihan dia. Saya lihat di strategi, saya ikuti dia. Dia makan barong. Dia petekan itu, boleh taruh di tangan. Dan curi tidak lihat. Saya tidak lihat.
Jangan kamu kasih apel perlombaan, ada DP gaya sedikit. Saudara mau supaya Tuhan dihargai di gereja ini? Kalau di salon saudara bisa tambah tip 20, 30, 50, di gereja harus lebih hebat. Amin. Kalau saudara pergi ke acara, saudara tidak lupa bawa buah, bawa apa ke rumah sakit, biar jangan makan tuh yang sakit, jangan mau makan tuh orang bawa. Di gereja sekali-sekali bawa, amin. Amin. Dia bilang ya. Bawa, amin. Supaya cuma ada saingan mereka. Karena malah orang punya. Bukan soal itu, tapi kalau kita melayani, layani untuk Tuhan. Lakukan yang terbaik. Yang kelima. Dan kelima, saudara-saudara, kita maaf ini kita orang mesti naik level. Di rumah Tuhan ada ayat yang saya sudah lama tahu ayat ini. Saudara jangan terkejut. Keluaran 23 ayat 15. Saudara sering hafal ayat ini, ayat 25 bukan? Ya. Kita baca 15 jangan 25. Ya, coba. 23 15, 23 25. Firman Tuhan Keluaran 23 ya. Ayat 15 baru 25. Hari raya roti tidak berarti haruslah kau pelihara. Ya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak berarti. Ya. Seperti yang telah diperintahkan kepadamu. Ya. Pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Ya. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Stop sampai sini. Kalimat terakhir perhatikan baik-baik. Kalimat terakhir. Halo, minta perhatiannya. Dari kata tetapi. Sama-sama semua kita baca 2, 3. Tetapi janganlah orang hadap kehadiranku dengan tangan hampa. Haleluya. Haleluya. Saya sudah bawa persepuluhan. Persepuluhan belum bawa apa-apa. Itu baru kembalikan Tuhan punya. Ya. Ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah. Ya, kamu harus beribadah, tapi ayat 15 kan itu background ya, Bang? Ya. Ya, jadi jangan dengan tangan hampa. Karena ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Yes. Kalau saya baca dari perspektif yang terbaru, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, roti makananmu diberkati, air minumanmu diberkati, dan segala penyakit akan dilalukan. Beringat ayat 15, jangan datang dengan tangan yang hampa. Walaupun bukan Tuhan minta besar, yang penting jangan tangan hampa. Karena besar bagi orang yang punya 10.000 dengan orang yang punya 10 juta itu beda. Sudah punya 10.000, sudah beri 5.000 dengan yang punya 10 juta, beli 500.000, mana lebih besar? 5.000. Karena 5.000 itu dari 10.000, 500.000 dari 10 juta itu hanya berapa persen? 5%. Kalau 5.000 dari 10.000 berapa persen? 50%. Itu bukan 11 dari 100. Haleluya. Haleluya. Karena 11 dari 100 adalah 11%. Jadi kalau saudara datang untuk ibadah, roti makanan diberkati, air minuman diberkati, aku akan menjauhkan segala penyakit dari tengah-tengahmu. Tatanannya tidak boleh hanya baca ayat 25. Ayat 15 bagian akhir baca baik-baik. Jangan datang ke hadirat Tuhan. Di mana hadirat Tuhan? Di rumah Tuhan. Ya. Jangan datang dengan tangan hampa. Saya pernah dengar sebuah cerita, dan ini pengalaman saya pribadi, bukan dengar, sorry. Saya dengar langsung, pribadi saya terkait. Dia bilang begini, ada seorang yang 10 tahun lalu pindah gereja, dan dia bilang begini, kita bersyukur dapat gereja baru. Apa yang disyukuri? Banyak loh. Salah satu yang kita rasa syukur sekali untuk gereja itu bagus menurut kita. Kenapa? Sudah tidak ada lagi persembahan. Cuma tidak disuruh bawa persembahan karena pendetanya kaya. Persembahan ini bukan imamnya kaya atau miskin, tapi karena tantangan rumah Tuhan. Haleluya. Sebab saudara beri banyak pun Tuhan tidak bertambah kaya. Beri sedikit pun tidak memberi, Tuhan tidak berkekurangan. Justru dampaknya kembali ke kita. Ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Di mana ini ayat? Tiap minggu dibaca. Tiap minggu dibaca.
Lukas 6 ayat 38, baca ayatnya. Halo, kalau ke rumah Tuhan, jangan salon lebih dihormati. Iya, betul. Berarti Ya. tukang parkir dikasih 5.000. Saudara, saya sampai hari ini pernah mungkin dapat teguran dari tukang parkir. Wah, luar biasa tukang parkir sekarang. Saudara Iman, Pak, parkir di sini 15.000. Saudara Tuhan, tolong. Kita biasa kasih 2.000, orang parkir itu 2.000. Karena tempat parkir pun butuh dihormat. Apalagi rumah Tuhan. Setuju dengan saya, katakan amin. Rumah Tuhan bukan Tuhan mau habis kita, Ya. tapi kita mau balas, Tuhan tak bisa balas. Haleluya. Ayatnya kita baca sama-sama. Semuanya kan ini ayat. Jangan lihat di layar, baca terutama WLR. 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Terima kasih untuk yang tidak melihat layar. Karena ini sudah tertanam di roh kita, bahwa waktu kita ibadah, kita bukan datang membawa sumbangan supaya Tuhan bertambah kaya, atau kita tahan supaya Tuhan bingung dengan keuangan. No, karena ini adalah tantangan supaya roti makananmu diberkati waktu ibadah, air minumanmu diberkati waktu ibadah, segala penyakit akan dilalukan. Kalau orang di luar kita bisa hargai, itu baik. Kalau pelayanan atau bisnis yang kita bisa hargai dengan memberi tip, maka orang korupsi dimulai dari situ, pelicin dari situ. Tapi kenapa di rumah Tuhan begitu kece? Ya, apa tuh kece? Beli, balik, kece, botu, skakar, kocur. Di rumah Tuhan bukan cara menyambung. Di sini ada tatanan. Amin. Kalau saudara dan saya menggunakan ukuran sloki, akan Tuhan balas. Tapi pakai sloki, jangan sloki, nanti mengingatkan sesuatu yang lain. Oke, ingat sekali dengan kepala pakai sloki. Jika engkau memakai liter, maka Tuhan akan membalasmu pakai liter yang tidak ditopekkan di bawahnya. Tuhan kita hebat. Jadi kita orang melihat orang lain berkati karena ukuran yang dia pakai beda dengan ukuran kita. Halo, the spirit behind the money namanya Mammon. Itu tidak boleh disembah. Caranya bagaimana? Jangan dengar dia. Semua kurang, karena ada doi, pope. Itu bahasa itu harus disingkirkan. Haleluya. Kalau tamasya pasti ada doi. Kalau persembahan habis doi. Itu bahasa harus dirubah. Segala situasi Tuhan pasti selalu sediakan. Haleluya, haleluya. Lantas di tatanan di rumah Tuhan 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7. Tenang saja, saya tidak akan baca Malaikat 3 ayat 10. Karena apa? Semua tahu, tinggal hati mau melakukan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbenaran, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, apakah aku tidak akan membukakan pencurahan berkat kepadamu dan dan mencurahkan dan membukakan tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Dan aku akan menghadik belalang-belalang pelahap supaya jangan dihabisinya makananmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Kenapa saya tidak perlu baca? Semua hafal. Yes, katakan ayatnya 2 Korintus 9 ayat 7. Saya bergairah karena rumah Tuhan itu makin dibangun, makin rapi, makin banyak yang Tuhan bisa buat untuk gereja kita. Kalau memberi tatanannya, silakan. 2 Korintus 9 ayat 7. Ini sebenarnya tidak perlu baca, tapi ulangi lagi. Firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Ya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Ya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Haleluya. Pinjam. Oh, ada tulis di sini. Hendaklah kamu masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah ini tatanan.
Tatanan, katakan tatanan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Coba saudara putar ayat ini, negatifkan. Sebab Allah tidak mengasihi orang yang memberi dengan tidak sukacita. Versi lain, sebab Allah membenci orang yang memberi dengan menggerutu. Terjemahan maksudnya. Tangkap ini ayat. Jadi kalau ada gereja ajarkan tidak perlu ada persembahan, boleh silakan. Tapi kami tidak mau ikuti ajaran itu, karena kami mau menghargai Tuhan lewat keuangan materi. Hargai Tuhan. Ini tatanan bukan paksaan. Tatanan. Ada ayat lagi, Amsal 3, 9, 10. Tuh sebelum lanjut, kami dari sekretariat berusaha buat ini envelope sebaik-baiknya. Walaupun ada 3-4 bulan kemarin bolong-bolong sampai robek karena orang mengisinya saking sukacita terus. Jadi dibuat serapi-rapi supaya apa? Kami menghargai orang yang memberi. Sebab orang yang memberi dengan sukacita tertolong lewat melihat warnanya. Ini bagus deh. Waktu lain lo pakai untuk positif. Cepat rusak maksudnya. Saudara mau tahu satu envelope ini harganya berapa? Jangan tanya karena saudara akan berbeban untuk membantunya. Ayatnya silakan baca. Amsal 3 ayat 9. Tuh, saudara masih kuat mendengar? Yes. Sekali lagi masih kuat mendengar? Yes. Semua yang tidak ditanam oleh Bapak ajaran-ajaran yang keliru dicabut supaya ditanam dengan ajaran yang baru. Silakan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Haleluya. Mau lumbung-lumbung diisi penuh? Mau sampai berlimpah-limpah? Sampai berkelimpahan, sampai tumpah keluar? Muliakanlah Tuhan dengan harta. Ya. Yes. Tuhan disenangkan. Apakah Tuhan pertama kaya dengan harta? Tidak. Tapi Tuhan pertama dihormati. Ya. Karena ayat ini kalau tidak salah coba lihat di bahasa King James, muliakanlah. Saya ada baca di terjemahan lain ada kata yang berbeda. Ada coba Madam Eka baca ayat 10, 9-10. Honor the Lord with the substance and with the first fruits of all thine increase. 10. Their barns be filled with plenty, and their best shall burst out with new wine. Oke, thank you. Kata pertama ada muncul kata honor. Eka, ini kata honor artinya apa? Menghargai, menghormati. Saudara mau menghargai Tuhan? Lewat praise and worship. Saudara mau menghargai Tuhan? Lewat mendengar firman. Saudara mau menghormati, menghargai Tuhan? Lewat harta. Haleluya. Haleluya. Agar satu waktu tidak ada di antara kita yang stres karena uang. Karena uang tidak kita sembah, tapi uang kita yang atur. Amen. Uang jangan mengatur kita. Saudara, kapan uang mengatur kita? Ketika kita stres tidak punya uang. Amin. Kapan uang mengatur saya ketika saya tidak berdaya memberi? Kapan uang mengatur kita ketika kita takut kekurangan? Kapan kita menyembah uang? Kita jadi hamba uang. Saking mengejar uang, kita tidak lagi doa, tidak ibadah. Itu namanya hamba uang. Kita bukan hamba uang, kita hamba Tuhan. Kalau ada kesulitan, terobos, amen. Jangan menyerah. Yang ke-6. Yang ke-6 dalam rumah Tuhan. Yang ke-5 tadi ada korban persembahan. Tuhan mau di rumahnya ada korban persembahan. Dan korban persembahan tidak boleh ada cacat. Yang ke-6 Ibrani 12, 28, 29. Saudara mau Tuhan hadir di ibadah? Katakan amin. Tuhan tidak sembarang hadir. Allah ada di mana-mana, tetapi Dia tidak hadir di sembarang tempat. Yes, ayat ini 28.
Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, Ya. marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, Ya. dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya. Saudara tahu Nadab dan Abihu mati seketika di bait Allah kena apinya Tuhan karena kesalahan prosedur, kesalahan motif, berbeda agenda dengan agenda Bapa. Dan api itu menghanguskan mereka. Dan maaf, halo perhatian, ini yang tidak biasa. Tuhan bilang sama Harun jangan menangis. Ya. Ulang-ulang. Nadab dan Abihu mati dimakan dilalap api, dan Harun Musa bilang, Tuhan bilang pada Musa, bilang pada Harun untuk Nadab dan Abihu punya peristiwa jangan menangis, dilarang menangis. Karena kalau kamu menangis, kamu lebih hargai anak. Siapa yang tahan tidak menangis, anak dua yang adalah imam dibakar oleh api hidup-hidup mati, dan Tuhan bilang jangan menangis. Berarti serius ini ya? Katakan amin. Saya berharap kita semua sadar bahwa ibadah ada tatanan. Mau ibadah yang berkualitas? Saya lihat kita mau mulai naik level. Yang terlambat sudah sangat kurang. Yes. Haleluya. Satu waktu saudara belum buka pintu, semua orang antri di muka. Karena tukang buka pintu terlambat bangun. Haleluya. Kalau itu kita naikkan levelnya, Tuhan bilang inilah jemaat yang layak, umat yang layak, umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah, dan kepadanya Tuhan berpihak. Kalau Allah di pihak gereja kita, siapa lawan itu? Tidak. Yang terakhir ini saudara, ada banyak orang salah paham. Saya tidak berdiri di sini sebagai pemimpin untuk mengontrol saudara, untuk menjadi tuan atas saudara, tidak. Tapi saya akan dikejar oleh Tuhan jika saya menjalankan posisi sebagai hamba Tuhan gembala dan tidak membawa agenda Bapa. Saya akan dikejar. Orang yang menjadi guru hukumannya lebih berat. Kita baca dulu ayat. Jadi tatanan yang ke-7, Yakobus 3 ayat 1. Saudara yang menjadi guru itu hukumannya lebih berat. Jadi tidak ringan, tidak enak berdiri di sini. Oke, Yakobus 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan diyakini menurut ukuran yang lebih berat. Haleluya. Kalau orang biasa dihukum pakai api merah, tapi kalau guru dihukum pakai tahu ya, haleluya. Saudara, bintang itu kalau warnanya merah itu suhunya lebih rendah. Kalau warnanya biru, kalau dosa merah. Warna yang satu ini biru, lebih parah. Betul? Orang Manado pecingke so biru-biru, dalam maksudnya hijau. Contoh jadi penilik itu tidak ringan. Amin seselawat. Saudara, kita bertugas minggu depan bawa makanan. Saudara hari Senin, nanti respon jam 1 siang, jam 1. Saya bawa. Saudara, itu perasaan dari seorang pemimpin yang marah stop kita, atau kita ada bikin salah apa stop dia. Betul? Tidak udah jadi pemimpin. Tapi kalau rumah Tuhan tetap Tuhan bilang harus ada pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 10, mereka dipilih dan harus didengar. Haleluya, haleluya. Dan logikanya jangan mau orang di bawah mendengar kita tidak mau mendengar orang di atas. Itu namanya sungsang. Gereja harus tertata, harus mau didengar oleh orang di bawah, tapi harus juga mau mendengar orang di atas. Seperti batu yang tersusun minggu lalu, amin. Kita pasang di atas, pasang di bawah, kiri kanan, kita pindah-pindah kemanapun, kita bisa tetap terpasang karena kita serupa dengan Kristus yang adalah masterpiece, master stone, dan kita rapi tersusun.
Bagaimana rapi tersusun supaya guru-guru ini tidak stres? Saya minta maaf kelas. Oke, habis. Jangankan saudara, udah capek mendengar toh? Kita lebih bicara lebih capek. Berani 13. Firman Tuhan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Ya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Dengan jalan saudara Bapak-bapak. Tadi kan contoh bopeka lampa, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Bukan dengan keluh kesah. Saudara kalau punya gembala keluh kesah karena aduh Tuhan sudah mampu, kita mesti melayani, mari kita mesti angkat kursi, kita mesti bahotban, mari kita mesti pibapel. Nah kalau ada orang yang menolong untuk makanan firman-Nya makin bagus, makin memang sesuai kebutuhan yang Tuhan mau, maka semua kita akan makin bertumbuh. Ya. Terus Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. 18. Berdoalah terus untuk kami, Yes. sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Ya. Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Yes. Itu sebabnya saya pernah membuat statement. Kalau saudara seseorang tidak suka dengan saya, sampai kapanpun firman tak akan masuk. Ulangi. Kalau seseorang tidak suka dengan saya, sampai kapanpun firmannya tidak akan masuk. Biar tuh balai bagai salto. Tidak akan pakai segala alat peraga, tidak akan masuk karena sudah tutup hati. Nah, tutup hati artinya orang itu tidak peduli kita mau maju. Kalau saya sukses berbalik tapi kemana itu? Malah kalau saya gagal sudah tidak kenal dia. Begitu orang yang membuat pemimpin yang stres. Saudara membuat pemimpin di CG tidak stres? Haleluya. Kalau dia WA mari hadir, berusaha hadir. Itu membuat mereka lega melayani. Katakan amin. Jadi ayat yang ini bilang berdoa untuk mereka. Tidak ditulis ayat ini bergosiplah tentang mereka. Haleluya. Bergosiplah supaya mereka stres. Bukan, karena di rumah Tuhan ada tatanan. Saya tutup dengan sebuah cerita. Masih ingat Miriam? Harun, masih ingat Musa ada kesalahan bukan? Dan Miriam Harun mengata-ngatai Musa untuk perempuan Kus yang diambil. Akhirnya Tuhan bilang, kamu tahu enggak? Banyak nabi mendengar aku bicara, tapi Musa berhadapan muka dengan muka. Mengapa kamu mengata-ngatai Musa? Musa punya kesalahan itu adalah areanya Tuhan. Buktinya dia tidak masuk tanah Kanaan bukan? Tapi Miriam dan Harun, walaupun Miriam dan Harun secara hierarki mereka adalah kakak-kakak Musa, kan? Kakak-kakak Musa adalah Harun. Dan sebenarnya kalau mau dihukum itu Harun sudah harus mati. Cuma karena Musa murah hati, karena Harun pernah membuat patung lembu emas. Miriam kena kusta, cuma hatinya Tuhan makasih ada hati Musa. Gembala itu punya hati Musa. Sebab kalau hati Isabel mati semua umat. Hati Musa itu Tuhan, jangan hapus umat Tuhan. Nanti apa kata orang? Tuhan bawa keluar dari Mesir karena Tuhan tidak mampu bawa ke tanah Kanaan. Tuhan ramah di tengah jalan. Itu Musa bertawar menang. Karena Musa seorang paling lembut, bilangan pasal 4 kalau tidak salah. Dia berdoa tuh Miriam kena kusta bisa pulih. Halo. Kadang-kadang saya dengan sikap hati yang tidak benar, seharusnya sudah dihukum oleh Tuhan. Tapi karena orang yang membimbing saya minta ampun pada Tuhan atas nama saya, dirinya yang minta ampun, saya diampuni. Dan itu harus dihargai, harus dihormati. Ada orang yang berjaga-jaga atas jiwa. Ayat berapa tadi? 17. Sabar saudara-saudara, ada kehendak Tuhan untuk ayat ini. Ayat 17. Sama-sama semuanya, sama-sama taatilah pemimpin-pemimpin dan tunduk kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang bertanggung jawab
atasnya. Ini poin saya tangkap. Ada orang tertentu saya rasa, saya sudah salah, tapi karena ada orang paling dekat, ibu saya dan ibu dan istri saya, mereka punya doa sudah luar biasa sampai Tuhan masih ada hari ini. Luar biasa. Jangan lupa, saudara masih kuat, masih ada walaupun ada kesalahan tersembunyi, kok masih bisa ada di hadirat Tuhan. Itu karena ada orang yang berjaga-jaga atas jiwamu. Dan mereka yang membayar harga dengan Tuhan. Jangan lepaskan hukuman ini. Ingat akan kami ini Tuhan. Saya punya istri, ibu kepala kalau berdoa sebut sudah punya nama. Ingat akan Tuhan. Sebab kalau jemaat gagal, kemana juga yang orang bilang gagal. Amin. Kalau jemaat diberkati, kadang-kadang dia bilang bukan karena gembala. Tapi kalau gagal, gembala yang tahu menggembala bagaimana dia. Tapi kalau diberkati, otos pasiat belum didoakan, haleluya. Karena apa? Orang tidak tahu tatanan. Haleluya. Ini ayat ini selama ada tuh. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan submit, tunduk pada mereka. Walaupun saudara tidak setuju, jangan kasih keluar di bibir. Simpan dalam hati seperti Maria. Karena aku ina hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Apa itu gembala ator? Suruh pakai kuning, pakai kuning. Suruh pakai hijau, pakai hijau. Suruh pakai merah, pakai merah. Karena apa? Itu tantangan supaya yang memimpin kita sukacita memimpin. Kalau orang sudah ada sukacita, atur sendiri jangan. Pokoknya nggak atur sendiri. Orang mau gereja hari apa? Atur sendiri. Orang beribadah cek berapa? Atur sendiri. Sudah jadi apa kan? Jadi saraf penyambung. Dan akhirnya apa? Tuhan tinggalkan kita. Kita ditata untuk Tuhan dimuliakan. Kita ditata untuk kita diberkati. Kita ditata supaya Tuhan betah di rumah Tuhan. Kita ditata supaya berkatnya terbuka. Kita ditata supaya Kristus makin dimuliakan lewat hidup kita. Jadi bersikap benar waktu ditata, karena Tuhan janji orang-orang yang taat akan menerima kemuliaan Tuhan. Mereka yang taat akan diangkat jadi kepala bukan ekor. Bukan ekor tapi kepala, bukan turun tapi naik. Amin. Dulu kepala kita berdoa, haleluya.